Kami salah satunya mencari nafkah untuk keluarga kami. Ya Allah, semasa hidup kami berjalan mengayunkan tangan kami, melangkahkan kaki kami untuk mencari nafkah pada keluarga kami ini. Kaki kanan ketika kita melangkah, ya, atau kaki kiri kita, salah satu di antara keduanya, satu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang satunya akan mengangkat derajat kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berjalan pada jalannya, karena kita berjalan untuk menapaki jalan ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Rahu Tabrani. Barang siapa yang sore hari duduk lelahan lantaran bekerja yang telah dilakukan, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni. Makanya Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang-orang yang telah bekerja. Karena keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia berangkat pagi hari, kemudian pulang sore hari, tidak ada balasannya kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah melangkahkan kakinya menuju tempat kerjanya tadi. Apa doa Nabi Muhammad SAW? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan, berilah rahmat, berilah rezeki yang halalan thayyibah, berilah keberkahan bagi orang-orang yang pagi hari dia sudah bangun, pagi hari dia sudah meluangkan waktunya bergegas menyebar ke muka bumi ini untuk mencari nafkah. Inilah keutamaan orang-orang yang telah mencari nafkah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Adapun selanjutnya, keutamaan fadilah bekerja dalam Islam adalah mendapatkan cinta Allah. Dalam sebuah riwayat digambarkan, innallaha yuhibbul mu'min al-mutahhar muhtarif, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang mukmin yang giat bekerja. Bapak Ibu sekalian, ya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala, hikmah kenapa ada kehidupan, kenapa ada kematian. Di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Sengaja ada hikmah, ada kehidupan, ada kematian. Allah ingin melihat siapa amalan kita ini yang berkualitas. Allah ingin lihat siapa pekerjaan di antara kita ini yang berkualitas. Bukan banyak, tapi berkualitas. Ya, berkualitas, baik mungkin amalan sehari-hari yang dia lakukan, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang lainnya. Walaupun sedikit, tetapi dia tetap istiqomah melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang mukmin yang giat bekerja, yang bersungguh-sungguh bekerja. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Siapa yang bermalas-malas, man kasala nadima, maka dia akan menyesal. Siapa yang bersungguh-sungguh, man jadda wajada, maka dapatlah ia. Siapa yang bermalas-malas, maka kelak dia akan menyesal atas apa yang dilakukan atau karena dia malas dalam bekerja tadi. Nah, oleh karena itu ada beberapa rumusan. Ya, ada beberapa rumusan bekerja dalam Islam. Kalau di sini disingkat dengan jam sosah. Sering kita dengar mungkin ada jam sostek. Kalau jam sostek apa, Pak? Jaminan kesehatan tenaga kerja sosial, ya. Tenaga kerja. Nah, ini ada jam sos. Jam sos yaitu jaminan sosial akhirat atau surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbaru dzalika huwal ghafurul azim wal fawzul azim."
Allah akan menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapatkan tempat tinggal yang bagus di surga dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, artinya apa? Jaminan ya, bagi orang-orang yang mencari nafkah, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada rumusnya, bekerja yang sahih surga. Al-amalus sahih al-jannah. Al-amalu al-amalu ghairu sahih an-nar. Kebalikannya, siapa yang bekerja benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah balasannya surga. Sebaliknya kalau dia bekerja ternyata pekerjaannya tidak menggunakan prinsip-prinsip Islam, sebaliknya nanti dia tidak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan bagi kita di sini. Pertanyaan besar tentang pekerjaan kita. Yang pertama, apakah pekerjaan yang kita lakukan akan mengantarkan ke surga? Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke surga. Amin. Yang kedua, apakah syarat-syarat yang dapat menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah? Atau yang ketiga, bagaimana menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga? Baik. Kalau saya berdiri bisa juga ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, ya. Pertanyaannya, ya, apakah pekerjaan yang kita lakukan akan mengantarkan ke surga? Ternyata ada syarat-syaratnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi yang pertama, syarat mendapatkan surga dengan bekerja niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu merupakan barometer seseorang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di dalam hadis arba'in mungkin kita sudah hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika bekerja niatkan utamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita karena Allah sama seperti hijrah. Ya, niatnya karena Allah, maka kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja niatnya karena pingin dilihat oleh orang lain, pingin dipuji oleh orang lain, pingin hanya menginginkan dunia dan hanya pingin mungkin ya kalau berhijrah itu mungkin perempuan, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Hanya mendapatkan perempuan yang diinginkan, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu melalui aktivitas pekerjaan dengan zikir kepada Allah. Ada teman-teman, sahabat-sahabat kita yang hafal Quran itu Bapak. Kalau dia berangkat dari Depok sampai ke Jakarta itu dia bisa memurojaah 2 sampai 3 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamuna summa kalla sa'lam lam naj'al arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Sampai 2 juz sampai 3 juz dia memurojaah. Artinya apa? Waktu yang digunakan itu tidak sia-sia. Dia sambil bekerja, sambil memurojaah, sambil mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian apa? Ketika berangkat dari rumah, lisannya basah dengan bismillah. Dia berdoa, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Dia sudah berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah, hidupku, matiku di dalam solat dia ikrarkan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Saya berangkat ini karenamu ya Allah. Kalau niat kita karena Allah, maaf nih, ternyata di dalam perjalanan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu syahid atau jihad fisabilillah. Kenapa? Karena kita memiliki niat yang baik untuk bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ya memasang niat yang ikhlas karena Allah. Ketika suatu saat ternyata niat kita sudah berbeda, siognya kita harus namanya tajdidun niyah, memperbaiki niat kita kembali. Ini yang pertama. Yang kedua,
Next, lanjut. Syarat mendapatkan surga dengan bekerja itkon, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Al-itkonu fil amal. Syarat kedua agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga, profesional, sungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. Apa di dalam hadis dijelaskan, innallaha yuhibbun idza amila ahadukum amalan ayyutnahu, rawahu Tabrani. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang hamba yang apabila ia bekerja menyempurnakan pekerjaannya. Ya, inilah berbahagialah orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu," kata Allah, "wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya, Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah, kepada orang-orang yang wala takhafu wala tahzanu, enggak boleh takut, enggak boleh getar. Wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Enggak boleh takut, enggak boleh khawatir ketika kita melakukan kebaikan, amalan kebaikan, Allah insya Allah bersama kita. Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan ganjaran berupa surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua, bagaimana kita akan mendapatkan surga ketika dalam melakukan amal atau pekerjaan. Al-itqon, ya, al-itqonu fil amal. Yang selanjutnya yang ketiga adalah ya, bersikap jujur dan amanah, as-sidqu wal amanah. Ini mungkin sifat-sifat Rasulullah SAW atau baginda besar Nabi Muhammad SAW, ya, baligh, ya, sidik, fatona, kemudian amanah, jujur dan dapat dipercaya. Ya, ketika dia berkata dia jujur, di dalam pekerjaannya dia jujur, kalau dia berangkat absennya juga jujur, ketika dia jujur, pulang namanya apa? Memiliki etos kerja yang baik. Kalau dia masuk jam 7, setengah 7 dia sudah datang. Ya, kalau pulangnya jam 5, minimal jam 5.15, jam 5.30 dia baru pulang. Ini namanya memiliki etos kerja yang baik. Ya, kejujuran. Dia meyakini walaupun tidak dilihat oleh semua orang, yakin di dalam hatinya tercermin sifat ihsan. Pak Ibu sekalian mungkin tahu ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau dia beramal, kalau dia melakukan sesuatu, dia merasa ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ada atasan, mau ada teman, mau ada CCTV atau tidak, dia tetap bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memegang prinsip apa? Kejujuran dan amanah ini. Coba bayangkan, ya. Kejujuran ini mata uang yang berlaku di mana-mana. Ketika kita jujur, kita akan disenangi oleh orang lain. Ketika kita diamanakan dan menjalankan amanah itu, maka nanti kita akan dilihat oleh orang lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Saya ini pemimpin dari jiwa raga saya. Saya akan bertanggung jawab atas tangan saya, penglihatan saya, telinga saya, kaki saya. Kita sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab atas kita, istri kita, keluarga kita. Dan ketika tanggung jawab itu diberikan kepada orang yang tidak profesional, tidak bisa menjalankan itu, apa kata Rasulullah? Pantazirus sa'ah. Tunggu kehancuran kalau kita berikan amanah kepada orang yang tidak kompeten dalam bidangnya, tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya. Inilah penting kita bekerja itu jujur dan amanah. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-tajiru as-siddiq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ya, seseorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ya, bayangkan luar biasa ini keutamaan orang-orang yang jujur dan amanah, dia akan bersama para Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, menjaga etika sebagai seorang muslim. Bapak Ibu sekalian, ya,
Akhlak itu sangat penting, ya. Sebenarnya al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang hebat, tetapi ketika tidak mengedepankan adab, akhlak, qudwah, uswah, hasanah, dia akan ditinggalkan oleh orang lain. Tetapi kalau kita memiliki akhlak yang mulia, justru akhlak ini yang akan mengangkat derajat kita. Di dalam agama, akhlak, adab itu paling penting. Makanya Rasulullah menegaskan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan apa? Allah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bekerja harus memperhatikan adab etika sebagai apa? Dalam berbicara, tidak memotong pembicaraan orang lain, menegur dengan cara yang baik, berpakaian. Ya, ada pepatah Arab mengatakan, malah bisuka yukrimuka qabla julus. Kalau kita berpakaian yang rapi, bagus, bersih dari najis, itu orang akan memuliakan kita. Ini pepatah Arab. Kalau kita berpenampilan bagus, berpakaian yang bagus, terhindar dari hadas kecil dan besar, kemudian kita di depan orang lain, orang akan menghormati, menghargai kita sebelum kita duduk. Tetapi ya, wa ilmuka yukrimuka ba'da julus. Sementara apa? Ilmu yang kita miliki ini ketika kita berbicara, menyampaikan kepada orang lain yang duduk, itu juga akan memuliakan kita. Artinya apa? Berpakaian, berpenampilan bagus itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keilmuan dalam menyampaikan, dalam berdakwah, itu juga yang akan memuliakan kita. Ya Bani Adam, ya. Wahai anak cucu Adam, ya, apabila kalian datang ke masjid, ya, maka hendaklah berpakaian bagus, berpakaian rapi, terhindar dari hadas kecil dan besar. Ya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya Bani Adam, huzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum hulqan. Sempurnanya keimanan seseorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas ahsanul khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, manusia yang mampu memberikan kontribusi kepada orang lain. Ini yang paling penting. Mungkin banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam tanda kutip di beberapa instansi atau di pemerintahan, dia pintar tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia, ya. Ternyata ya tidak ada gunanya apa yang dia sandang, apa yang dia miliki, kecerdasan dia. Yang paling penting adalah dia cerdas emosional, dia cerdas spiritual, dia juga memiliki kecerdasan intelektual. Ini 3 konsep di dalam Islam yang harus kita lakukan. Emosional, spiritual, dan intelektual. Akhirnya apa? Sehingga nanti seimbang, ya, seimbang dalam kita melakukan amalan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, ya, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini yang paling penting. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang nonis, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang membedakan kita dengan amalan-amalan dengan orang-orang sekeliling kita, ya. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukan. Contohnya misalnya dalam berpakaian, ternyata kita membuka aurat. Nauzubillah min zalik. Setiap orang yang melihat kita, maka itu amalan keburukan jariah nanti yang akan kita dapatkan.
Setiap kita tampilkan di media sosial, mungkin ada di Facebook, ada di YouTube, ada di IG, kita mencaci orang lain, kita menghina orang lain, kita menampilkan konten-konten yang tidak sesuai atau dalam maksiat atau membuka aurat, itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, dia bertanggung jawab atas konten atau pakaian ketika dia membuka aurat itu tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu kalau dalam prinsip syariah, ya, seperti apa? Memproduksi tidak boleh barang yang haram. Ini kalau dalam bisnis. Ya. Sesuatu yang haram, Bapak Ibu sekalian, hukum jual belinya juga haram. Ya. Sesuatu yang dimakan haram, maaf nih, ya. Misalnya tadi ya babi atau apa, ya. Hukum jual belinya juga haram. Ya, atau minuman keras. Bukan hanya saja yang jual, yang membuatnya, yang mengantarnya juga, itu juga kena haram. Yang membelinya, yang mengantarnya, yang memproduksinya, yang meminumnya dan sebagainya, semuanya akan terlibat. Ya. Kemudian apa? Menyebarluaskan, ya. Tadi kefasatan atau kemaksiatan, sesuatu yang tidak baik seperti mengandung unsur riba. Ya, maisir ini judi, goror, menipu orang lain. Kalau dia berjualan, ya, dia mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Celakalah bagi orang-orang yang bertransaksi, yang bermuamalah, yang berbisnis mengurangi timbangannya atau mengurangi takarannya. Atau goror, nipu. Misalnya saya punya HP nih. Pak sekalian, ternyata barusan HP saya ini jatuh misalnya. Jatuh. Tiba-tiba saya menawarkan ke teman saya, mau HP enggak? Harganya 1 juta saja. Tanpa saya menjelaskan HP saya ini barusan jatuh. Ketika HP ini dijual kepada pelanggan atau pembeli, tiba-tiba besoknya mati total tuh HP. Tanpa menjelaskan HP ini sudah pernah jatuh dan error. Nah, itu yang maksud dengan menipu orang lain tadi. Artinya apa? Tidak ada keberkahan apa yang kita lakukan. Pekerjaan atau bisnis transaksi tadi tidak ada gunanya. Ya, kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud dengan berkah, Bapak Ibu sekalian? Memudahkan, Allah mudahkan diri kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan diri kita ini untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang baik, tempat-tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah Rasul, jangan kamu merusakkan pahala amalan-amalanmu, ya. Jangan sampai amalan kita ini habis, terbuang, musnah gara-gara kita berbuat batil. Ibaratkan musim panas 7 tahun kemarau, kemudian ya disiram dengan musim hujan 1 hari. Ini kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak memegang prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya, ini ada 7 kalau nggak salah, 2 lagi. Syarat-syarat mendapatkan surga dengan bekerja, al-ibtiad anis syubhat, menjauhi subhat. Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kalau yang kira-kira nggak jelas, yang samar-samar lebih baik ditinggalkan. Qala Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustashbihat. Yang halal itu sebenarnya kita udah tahu, itu cara ngambilnya, cara mencarinya, cara mendapatkannya bagus halal, sebenarnya kita udah tahu. Wa innal harama bayyinun, begitu juga yang haram, sebenarnya kita sudah mengetahui itu tuh haram. Wa bainahuma mustashbihat, di antara halal dan haram itu ada namanya syubhat. Syubhat itu samar-samar. Ya, siapa yang menjauhi subhat faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi subhat berarti dia sudah menjaga dirinya, pribadinya, bahkan agamanya ini. Kenapa? Subhat ini lebih dekat daripada haram, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Subhat lebih dekat kepada haram. Makanya harus kita jauhi.
Ada singkatan H5 ya. Ada H, ada 5. H5. Apa itu H5? Hak aku, hakmu kalian, hak aku juga, mau halal, mau haram dihantam sama dia. Ini H5. Orang yang memegang prinsip H5 ini berarti dia tidak peduli mau halal, mau haram dihantam sama dia. Mau syubhat dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan. Bapak Ibu sekalian, dalam berbisnis itu bukan hanya saja kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi niat kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Coba bayangkan kalau di dalam komplek ini nggak ada jualan galon misalnya, harus beli kita galon ke Alfamart, Indomart sana, butuh waktu, tenaga. Tetapi ada saudara kita jualan galon, akhirnya tempat kita dekat, kita dipermudah, bahkan diantar nyampe ke rumah. Itulah keberkahan dalam berbisnis, itulah keberkahan dalam bermuamalah, itulah keberkahan kita dalam saling tolong menolong dalam kebaikan, tidak tolong menolong dalam kejahatan. Ini al-ibtiad anis syubhat, ya, menghindari subhat. Makanya kita diminta hati-hati dalam kesyubhatan, ya. Ini tadi yang saya jelaskan, halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya perkara-perkara syubhat yang samar. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat tadi, maka dia terjerumus pada yang diharamkan. Ya. Ada orang Bapak Ibu sekalian, gajinya besar, mungkin per bulan 50 juta, 100 juta. Tetapi di akhir-akhirnya dia tidak merasakan kenikmatan gaji yang besar itu. Tapi orang yang biasa-biasa saja. Makanya jangan diremehkan Bapak Ibu sekalian. Di jalan-jalan itu yang jualan, maaf nih kalau ada yang jualan cilok, jualan cimol, tapi kebahagiaannya itu luar biasa tanpa didapatkan orang-orang yang bekerja di tempat yang bagus tadi. Bahkan apa? Keberkahan harta yang dimilikinya itu, anaknya bisa kuliah di UI, anaknya bisa jadi TNI Polri, anaknya bisa kuliah di IPB dan di tempat-tempat yang lain. Kenapa bisa seperti ini? Karena memiliki keberkahan dalam bekerja tadi. Karena niat ikhlas, saya pingin berjualan ini untuk mencari nafkah, memuliakan anak saya atau keluarganya yang mereka masing-masing. Inilah keberkahan, sekali lagi, keberkahan yang kita harapkan. Next, lanjut. Yang terakhir, ya, syarat-syarat mendapatkan surga dalam bekerja yaitu menjaga uhuwah Islamiyah. Ini yang terakhir, ya. Pentingnya kita menjaga hubungan uhuwah. Persaudaraan itu ada 3 Bapak sekalian. Ada namanya uhuwah Islamiyah, ada namanya uhuwah watoniyah, ada namanya uhuwah insaniyah. Uhuwah Islamiyah, kita bersaudara karena kita sesama orang-orang Islam. Uhuwah watoniyah karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Uhuwah insaniyah karena kita sama-sama tinggal di muka bumi ini. Mau dia Islam atau nonis, mungkin sahabat kita dalam berbisnis, sahabat kita dalam berpolitik, atau sahabat-sahabat kita di bidang lainnya, tanpa melihat suku, ras, agama dan yang lainnya. Hari ini kita tekankan adalah uhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ihwa fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin yang satu itu bersaudara. Apabila kita temukan mereka berselisih paham, hendaklah kita menyatukan kembali hubungan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Ya Bapak sekalian, ini ancaman orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ancaman orang-orang yang menganggap dirinya lebih sempurna daripada teman-teman yang lain. Ya apa? Solat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, yang memutuskan hubungan silaturahmi bahkan 3 hari berturut-turut tidak menyapa saudaranya karena menganggap saudaranya tadi tidak lebih sempurna daripada dia, dia melecehkan, menghina saudaranya. Salah satun la tartafi salatuhum fawqa ru'ushihim shibron. 3 golongan solat mereka tidak diterima oleh Allah. Wa akhwani mutasorimani, 2 orang bersaudara atau golongan satu yang lainnya, mereka benar-benar memutuskan hubungan uhuwah Islamiyah. Nah, dalam bekerja begitu pentingnya kita menjaga hubungan uhuwah Islamiyah.
Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kita berada di lingkungan yang baik seperti ini. Banyak orang yang hari ini saya lihat beberapa masjid pingin mengadakan kajian subuh, tetapi dalam tanda kutip mohon maaf nggak ada jamaahnya. Bukan hanya nggak didukung oleh beberapa orang yang ada di sana. Tetapi kita alhamdulillah nih, Masjid Al-Ittihad ini saya lihat ya, DKM-nya dan pengurusnya aktif dalam melakukan aktivitas untuk mencerdaskan jamaah ini. Salah satu tujuannya apa? Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan di antara kita. Kalau ditanya, ini terakhir Pak ya, mungkin 2 menit 3 menit lagi, kenapa kita harus bersaudara? Ya, ternyata dengan persaudaraan seperti ini akan timbul rasa cinta kita. Coba bayangkan, ibu-ibu sudah menyiapkan, ya, semangat mereka. Hadir kita saling menyapa, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, kemudian berpapasan tangan, itu berguguran tuh dosa-dosa kita. Rasulullah katakan absus salam wa atimut so'am wasilul arham wasallu fil laili wan nasuniyam padhulul jannata bisalam. Siapa yang menginginkan surga kata Rasulullah, hendaklah dia menyebarkan salam, hendaklah dia memberikan makanan, hendaklah dia sholat malam orang yang tertidur, hendaklah dia menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah atau silaturrahim. Akan lahir rasa cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kalau dia tidak memperhatikan saudaranya atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus bersaudara? Akan melahirkan apa? Persatuan. Ini bersatu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong bersatu padu dalam kebaikan, tidak tolong menolong bersatu padu dalam kejahatan. Ya, betapa banyak orangnya yang sedikit. Kata Rasulullah, kita nggak butuh banyak orang. Sama juga di masjid ini sebenarnya nggak butuh membludak nih sebenarnya. Tetapi apa? Tidak memiliki kualitas. Yang paling penting walaupun jamaah tetap istiqomah 10 orang, 15 orang, tapi dia itkon istiqomah itu jauh lebih baik. Kalau kita lihat pelajaran dari perang Badar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlahnya orang sedikit 1-2 tapi mampu menggegarkan semua orang. Kenapa? Memiliki kekuatan iman, kekuatan harta, kekuatan amal, sehingga dia dibutuhkan oleh orang lain, dia dirindukan oleh orang lain. Yang terakhir, kenapa kita harus menjaga ukhuwah Islamnya? Insya Allah akan lahir kekuatan. Ya, kalau kita bersama-sama seperti ini, kita akan melahirkan kekuatan. Mohon maaf nih kalau yang tergabung dalam Porsil, saya semua udah nge-share nih. Nanti ba'da subuh ada kajian di Masjid Al-Ittihad. Ya, orang tahu semuanya. Oh, Masjid Al-Ittihad ini. Jama juga nanti. Kalau ustadz-ustadz yang lain akan ngisi kajian sini, dia akan share tuh. Ya, kebaikan. Nggak boleh kita malu-malu. Dokter gigi aja malu nggak, Pak? Dia ditulis di depannya itu, dokter gigi, ahli ini, ahli kunci. Dia memamerkan diri. Ya. Kenapa kita yang pingin melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, kok takut-takut? Ya, ketika kita takut dalam menyebarkan kebaikan, orang yang melakukan maksiat aja mereka berani terang-terangan. Makanya niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain, inilah akan melahirkan kekuatan. Masjid Al-Ittihad ini kokoh, ada atapnya, ada dindingnya, ada tiangnya, ada pondasinya, ada lantainya sehingga menjadi kokoh. Begitu juga jamaah yang ada di masjid ini. Ketika bersama-sama dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dalam bekerja di dalam instansi di tempat dia bekerja, pekerjaan atau perusahaan tersebut, instansi tersebut menjadi kuat, ya, menjadi sangat nanti dibutuhkan atau dirindukan oleh orang lain. Ya, selesai ya. Baik, ini saja mungkin tema materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan sesuai dengan judulnya, etika ya dalam bekerja, ya. Etika, nasihat-nasihat dalam bekerja, dalam mencari mencari nafkah, ya. Yang terakhir penutup, ya, pada suatu hari ada sahabat Rasulullah, ya, dan Rasulullah melihat tangannya.
melihat tangannya tuh kelihatan tuh bekas tangannya, dia tuh bekerja keras. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah cium tuh tangan tersebut. Apa kata Rasulullah? Demi Allah aku bersaksi, tangan kamu ini kelihatan letih, kelihatan sudah berkerut seperti ini, tidak akan dijilat atau dibakar oleh api neraka. Sekali lagi berbahagialah orang-orang yang telah bekerja karena niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah mengampuni segala dosanya. Amin. Dan Allah akan mempersiapkan ya yang lebih baik nanti penggantinya ketika dia bekerja untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberikan nafkahnya kepada keluarganya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.